Om Swastiastu. Saya Madit Desa Krisnajaya, NPM 18321211111. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal dengan judul Strategi Bauran Pemasaran Minat Konsumen Terhadap Pembelian TV LG di Denpasar. Yang pertama, latar belakang masalah. Seiring dengan zaman yang maju di dalam dunia bisnis semakin lama semakin meningkat, di mana perkembangan yang sangat pesat tersebut mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan cara para pesaing bisnis dalam mempertahankan bisnisnya. Persaingan dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan pada tingkat kualitas yang diharapkan, sehingga akan mampu mengatasi tantangan dari para pesaing terutama dalam bidang pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan individu ataupun kelompok dalam memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara membuat dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Sebuah perilaku konsumen di mana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli produk berdasarkan pengalaman dan dalam memilih, menggunakan dan mengonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Dalam melaksanakan aktivitas pemasaran, setiap perusahaan berupaya untuk menetapkan strategi pemasaran dan target marketnya. Aktivitas pemasaran tersebut dimulai sejak memproduksi suatu produk sampai produk tersebut diterima oleh konsumen. Semua aktivitas yang dilakukan di bidang pemasaran ditujukan untuk menentukan produk pasar, harga, dan promosi. Bauran pemasaran atau marketing mix untuk produk barang mencakup 4P, yaitu produk, harga, lokasi, dan promosi. Bauran pemasaran terdiri atas 4 bidang strategi pemasaran, yaitu pertama, keputusan pemasaran yang akan mengubah ide besar dari barang. Kedua, keputusan promosi yang akan mengomunikasikan informasi yang berguna pada pasar tujuan. Ketiga, keputusan distribusi mengenai pengiriman produk kepada konsumen. Keempat, keputusan harga yang menyatakan nilai pertukaran yang dapat diterima pada barang atau jasa. Persaingan penjualan barang-barang elektronik di kota Denpasar sangat ketat. Para konsumen barang-barang elektronik bersaing mengeluarkan produk-produk andalan dan berlomba-lomba untuk memberi pasar yang ada dan berusaha menampilkan keunggulan produknya dibandingkan dengan produk dari pesaing. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah, perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan lokasi penelitian. Dua, bagaimana implementasi strategi pemasaran terhadap pembeli TV LG. 3. Menentukan faktor-faktor keunggulan dan kelemahan dari produk TV LG. 4. Bagaimana strategi bauran pemasaran. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui tempat atau lokasi penelitian. 2. Mengetahui implementasi strategi pemasaran terhadap pembeli TV LG. 3. Mengetahui faktor-faktor keunggulan dan kelemahan dari produk TV LG. 4. Mengetahui strategi bauran pemasaran. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pendapat Asael mengenai pengembangan model perilaku konsumen, bahwa rangsangan perusahaan dalam penelitian ini berupa kualitas produk, promosi, dan desain turut mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. 2. Secara praktis dapat digunakan kembali bahan pertimbangan konsumen dalam mengevaluasi citra produk TV LG melalui kualitas produk, promosi, dan desain. 3.
sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan perihal pelaksanaan strategi pemasaran dalam menarik minat masyarakat menggunakan produk TVLG sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin mengajukan pembiayaan. 4. Secara metodologi, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau kajian bagi penelitian sejenis. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Ayudiantari NPM 104. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pemasaran. Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Bagi perusahaan yang berorientasi pada konsumen atau pasar, maka kegiatan pemasaran akan bermula dan berakhir pada konsumen. Artinya, dimulai dari menentukan apa yang diinginkan konsumen dan diakhiri dengan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu ada bauran pemasaran atau marketing mix. Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai keberhasilan pemasaran, setiap perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif dengan mengkombinasikan elemen-elemen dalam bauran pemasaran. Di dalam bauran pemasaran ada produk. Menyebutkan produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya ada harga. Harga adalah jumlah uang atau ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. Selanjutnya ada promosi. Menurut Dharma Mesta dan Irawan, promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Selanjutnya ada distribusi. Saluran distribusi sering disebut saluran perdagangan atau saluran pemasaran. Menurut Dharma Mesta dan Irawan, saluran merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui nama sebuah komoditi, produk, atau jasa yang dipasarkan. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Semakin majunya perekonomian dan teknologi berkembang pula strategi yang harus dijalankan perusahaan, khususnya di bidang pemasaran. Untuk itu, perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen dalam hubungannya dengan pembelian yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya ada model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen yang dikemukakan Kotler menerangkan bahwa keputusan konsumen dalam pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik konsumen, dapat dipengaruhi oleh rangsangan perusahaan yang mencakup produk, harga, tempat, dan promosi. Selanjutnya ada persepsi konsumen. Persepsi terhadap suatu produk melalui proses itu sendiri terkait dengan komponennya, yaitu kemasan, bagian produk, bentuk, serta komunikasi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perilaku konsumen yang mencerminkan produk melalui latar kata-kata, gambar, dan simbolisasi atau melalui stimuli lain yang diasosiasikan dengan produk. Selanjutnya ada implikasi perilaku konsumen pada strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas unsur-unsur pemasaran yang terpadu, yang selalu berkembang sejalan dengan gerak perusahaan dan perubahan-perubahan lingkungan pemasarannya, serta perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya ada model strategi pemasaran. Kotler dalam Setiawan mengungkapkan bahwa berbagai teori tentang proses manajemen pemasaran, perilaku pengambilan keputusan, dan organisasi perilaku konsumen dapat dibuat model strategi pemasaran.
yaitu selanjutnya ada keputusan pembelian. Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk atau merek. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut, yaitu faktor-faktor kebudayaan. Di dalam faktor kebudayaan ada budaya. Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Selanjutnya ada subbudaya. Subbudaya mempunyai kelompok-kelompok subbudaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Habis itu ada faktor-faktor sosial. Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya ada keluarga. Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Yang terakhir ada faktor-faktor pribadi. Di dalam faktor pribadi ada usia dan tahap daur hidup. Pembelian seseorang terhadap barang dan jasa akan berubah-ubah selama hidupnya. Demikian halnya dengan selera seorang berhubungan dengan usianya. Selanjutnya ada pekerjaan. Dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, perusahaan dapat memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan kelompok pekerjaan tertentu. Yang terakhir ada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap pilihan produk. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Nadia Lavenia, NPM 18321-21033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian, adapun pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat portofotisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Yang selanjutnya, lokasi penelitian. Dalam penulisan paper ini, kami melakukan penelitian di Grand Bumi Mas yang terletak di Jalan Gatot Subroto Barat, nomor 789, Padang Sambian Kaje. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan paper ini sebagai berikut. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan seperti sistem pemberian balas jasa finansial dan pengaruh terhadap pentingnya kinerja karyawan. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang berupa laporan-laporan secara tertulis seperti besarnya gaji karyawan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama data primer dan data sekunder, yang kedua data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Di dalam penulisan paper ini terdapat metode pengumpulan data seperti wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Tujuan wawancara dilakukan adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dari narasumber. Yang kedua, metode dokumentasi. Dokumentasi berupa teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Tahapan-tahapan pengolahan data penelitian ini ada 3 tahap. Ditambah tahap yang terakhir, yaitu tahap penulisan laporan penelitian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data menggunakan wawancara dan mencari informasi lewat media sosial. Yang kedua, mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Yang ketiga, penerapan data yang dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
Yang keempat, melakukan penarikan kesimpulan. Dan selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyusun, mengorganisasikan, dan menjabarkan data yang diperoleh secara sistematis agar mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Peneliti menggunakan metode berpikir induktif dalam menganalisis data. Metode induktif adalah cara merangkai data dari paparan data kemudian ke arah teori. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putulina Ratnasari, NPM 18321211102. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada gambaran umum tempat penelitian. Gambaran umum asal mula mengelola lahan industri yaitu kerjasama dengan kawasan industri Wijaya Kusuma dengan membentuk kawasan berikat seluas 2 hektar yang lebih dikenal dengan nama KITW. Dan selanjutnya kawasan industri Mulyo Harjo Jepara, Mayong EFZ, dan kawasan industri Agro Batang. Selanjutnya kami gencar mempromosikan investasi lahan industri di Jawa Barat, Cirebon, Majalengka, Subang, dan Karawang. Jawa Tengah ada Semarang, Ungaran, Salatiga, dan Boyolali. Dan Jawa Timur ada Mojokerto, Jombang, Lamongan, Pasuruan, dan Gresik. Harapan kami agar RT RW akan menjadi acuan semua pihak untuk menetapkan lokasi investasi di Indonesia. Bumimas Group adalah wadah untuk mendapatkan informasi lahan industri di zona industri yang sudah siap bangun, termasuk cut and fill, dan perizinan. Adapun kelebihan adalah harga relatif murah dari kawasan industri seperti Wijaya Kusuma, kawasan industri Bawen, kawasan industri Demak, kawasan industri Mulyo Harjo, dan kawasan industri Mayong Jepara. Kami juga menawarkan gudang untuk disewa, standar factory building for rental, gudang or pabrik yang dijual atau disewakan lengkap dengan perizinan kawasan berikat. Kami juga menawarkan lahan untuk perumahan, ruko termasuk membangun ruko kelas menengah, bawah, dan ruko 2 dan 3 lantai, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kebagian Bumimas Group dan tim yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gederi Hanasari, NPM Akhir 020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. 5.1, lokasi penelitian. Dalam penulisan paper ini, kami melakukan penelitian di Jalan Gatot Subroto Barat, nomor 789, Padang Sambian Kaje, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Perusahaan ini bergerak di bidang elektronik seperti TV. Grand Bumimas memiliki pelanggan yang cukup banyak. Tentunya dengan demikian perusahaan ini memerlukan karyawan yang cukup profesional sehingga kinerja yang dicapai dapat memenuhi tujuan dari perusahaan. 5.2, implementasi strategi pemasaran minat konsumen terhadap pembelian TV LG. 1. Analisis strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara normal memiliki implikasi yang luas dan khusus pada toko TV. Analisis lingkungan internal merupakan identifikasi faktor-faktor keunggulan dan kelemahan dalam membeli TV LG. A. Keunggulan. 1. Teknologi canggih. Selain ketahanannya sudah teruji, TV LG memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan merek lainnya. Salah satunya, TV LG memiliki teknologi inverter yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan motor kompresor sehingga dapat mendorong aliran rectifier variabel dalam sistem TV. Teknologi ini mampu menghadirkan sistem audio yang jernih dan jelas sehingga peminat bisa menonton televisi dengan rasa premium di TV LG ini. 2. Fitur keunggulan. Smart TV LG memiliki harga yang lebih murah dan didukung oleh aktif HDR, membuat gambar lebih jernih dan detail halus berkat HDR10 dan HLG Virtual Surround Plus. Suara terdengar sama baiknya dari segala sudut.
Rasakan sensasi menonton seperti di bioskop, dibekali dengan LG Thinky AI, bisa dikontrol TV melalui perintah suara. Yang ketiga, ada fitur menarik. Salah satu fitur utama yang membedakan Smart TV dengan TV biasa adalah dukungan koneksi internet. Produk ini biasanya dibekali dengan port Ethernet dan dukungan WiFi secara built-in. Jadi, kamu bisa menghubungkan ke internet dari mana saja dan di mana saja. Secara umum, agar Smart TV ini berfungsi maksimal, koneksi internet WiFi haruslah cepat. B. Kelemahan. Kelemahan TV LG adalah 1. Harganya bila dibandingkan dengan merek TV lainnya dengan spesifikasi yang sama lebih mahal. Yang kedua, untuk memutar film melalui USB kadang tidak mendukung meskipun itu MP4, atau ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang C. Peluang. 1. Letak toko TV Grand Bumi Mas di Jalan Gatot Subroto Barat nomor 789, Padang Samean Kaja, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar. Hal ini sangat menguntungkan produk TV dalam penjualan karena Denpasar merupakan pusat kota. Yang kedua, ada dikenalnya TV LG yang memiliki teknologi yang canggih dan hemat energi. D. Ancaman. Banyak pesaing toko TV di kawasan Kota Denpasar. Hal ini menyebabkan kuatnya arus persaingan antar penjual TV. Yang kedua, adanya TV yang memiliki merek yang berbeda. Dan yang terakhir, kenaikan harga atau harga yang berbeda di setiap tokonya. 5.3. Strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran TV LG disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan pemasaran yang dihadapi oleh toko TV menggunakan pendekatan analisis lingkungan internal dan eksternal. Hasil analisis strategi bauran pemasaran yang direkomendasikan adalah meliputi bauran produk, harga, saluran distribusi, dan promosi sebagai berikut. A. Bauran produk. Produk-produk dari LG dikenal dengan kualitas yang tinggi sehingga selalu mampu menguasai pasar. Yang B. Bauran harga. Harga TV LG kompetitif dan terjangkau karena memiliki komitmen untuk memberikan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. C. Bauran promosi. Promosi yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen yang datang langsung ke toko TV tersebut dengan memperkenalkan dan memperjelaskan dengan tipe-tipe TV terbaru agar menarik para minat konsumen. Dan yang terakhir adalah bauran distribusi. Bauran distribusi TV LG sejak awal berdiri sudah memiliki banyak cabang di Indonesia melalui teknologi dan inovasi produk sehingga membawa pengalaman terbaik bagi di dunia. TV LG menggunakan teknologi canggih sehingga bisa mendapatkan reputasi sebagai TV terdepan dan di berbagai negara yang memiliki kebutuhan TV tersebut. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikutulina Ratnasari, NPM 102. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulan tentang kelompok kami. Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai strategi pemasaran minat konsumen terhadap pembelian TV LG, dapat diambil kesimpulannya yaitu produk-produk dari LG dikenal dengan kualitas yang tinggi sehingga selalu mampu menguasai pasar. Alat-alat elektronik keluaran LG selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga masyarakat selalu ingin membeli barang-barang baru keluaran LG. Selain itu, dengan produk terbaru keluaran LG, konsumen menjadi mengetahui tentang perkembangan elektronik yang ada di dunia. LG sendiri selalu melakukan riset agar dapat memenuhi para konsumennya. Selain ketahanannya sudah teruji, TV LG dikenal memiliki banyak kelebihan dibanding dengan banyaknya merek lainnya. Salah satunya, TV LG memiliki teknologi inverter yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan motor dan kompresor sehingga dapat mendorong aliran refrigerat variabel dalam sistem TV. Teknologi ini mampu menghadirkan sistem audio yang jernih dan jelas sehingga peminat bisa menonton televisi dengan rasa premium di TV LED ini.
Oleh sebab itu, TV LG memiliki kualitas terjamin dan terbukti memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. Harga TV LG akan terus perbarui setiap bulan, mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember pada tiap tahun. Selain itu, dapat memberikan diskon di hari-hari tertentu atau setiap bulan agar konsumen tertarik untuk membelinya. Adapun saran yaitu yang pertama, mengingat persaingan dalam bisnis TV semakin ketat bagi perusahaan, disarankan untuk meningkatkan kualitas produk dengan melakukan inovasi terus-menerus serta memenuhi keinginan konsumen yang selalu berubah. Yang kedua, untuk meningkatkan keputusan pembelian, disarankan kegiatan promosi yang berupa pemberian diskon, pemberian hadiah langsung, dan garansi harus tetap dilakukan terus agar minat konsumen semakin tinggi dan tertarik untuk membeli. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan keputusan pembelian, disarankan bagi pihak perusahaan untuk selalu berinovasi menciptakan desain yang inovatif, terutama model warna dan stripping. Yang terakhir yaitu kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti harga, pelayanan distributor yang sekiranya dapat memperkuat penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om.